Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia. Kita mengikuti acara rohani Suara Gembala, renungan firman Tuhan yang singkat, yang kita tetap percaya akan menguatkan kita, memberkati. Sepatah dua kata firman sanggup menghidupkan, memberkati kita semua. Terlebih dahulu kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman Tuhan menghidupkan, menguatkan kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada, saya rindu mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua. Pasal pertama ayat 9 berkata begini, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Puji Tuhan, firman Tuhan saat ini temanya adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Puji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan kepada Yosua. Kita tahu bersama bahwa Tuhan sudah berjanji kepada umat Israel, kepada Musa, bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, dari Mesir melewati padang gurun ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang disebutkan Tuhan berlimpah susu dan madunya, tanah yang diberkati, tanah yang membuat bangsa Israel mengalami kelimpahan atau mengalami kemaksimalan hidup. Kanaan juga bicara tentang sorga sebenarnya. Tetapi firman Tuhan jelas sekali kalau kita perhatikan. Tuhan berfirman kepada Yosua, karena memang Yosua inilah yang dipercayakan Tuhan menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, di Kanaan tentu tidak semudah apa yang dibayangkan oleh bangsa Israel. Tentu mereka akan melewati begitu banyak tantangan, persoalan. Mereka akan melewati sungai Yordan, mereka akan melewati atau menghadapi tembok Yeriko, bahkan mereka juga akan menghadapi bangsa Kanaan, penduduk Kanaan yang bagaikan raksasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, orang-orang yang berpengalaman dalam perang. Sedangkan bangsa Israel adalah bangsa yang jauh lebih lemah daripada bangsa Kanaan. Ada tantangan yang besar, ada tantangan yang berat yang mereka harus hadapi, sehingga kemudian bangsa ini sempat takut. Bangsa Israel dan Yosua sempat takut, bahkan mereka sampai tawar hati. Kalau orang sudah tawar hati, sudah tidak ada kekuatan sebenarnya. Tetapi kemudian firman Tuhan datang kepada bangsa ini, kepada Yosua, kepada bangsa Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita perhatikan, ada 3 kali Tuhan ngomong tentang hal ini. Di ayatnya yang ke-6 Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini untuk memiliki tanah atau negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kemudian di ayat 7 Tuhan berkata, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Ada 3 kali Tuhan berbicara, memerintahkan Yosua dan bangsa Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berkata, Tuhan sudah bersumpah akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah yang diberkati, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Di tempat itu bangsa Israel mengalami kelimpahan di dalam Tuhan, kelimpahan segala-galanya, saudara. Tetapi memang ada tantangan, ada persoalan. Perjalanan kita Bapak Ibu tidak pernah lepas dari persoalan. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita di depan. Sebab Tuhan berkata, Tuhan sudah merancang damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan bagi kita. Tetapi untuk mencapai apa yang Tuhan sudah rancangkan kepada kita, untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, harus memang menghadapi persoalan. Dan Tuhan berkata, untuk menghadapi persoalan itu Tuhan berkata dengan jelas, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di ayat 6, kemudian ayat 7 Tuhan berkata, diperjelas lagi, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kemudian di ayat 9 sangat diperjelas, Tuhan begitu tegas berkata, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut hati dan tawar hati.
Dan dia berjanji, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tugas kita hanya menguatkan dan meneguhkan hati. Dan Tuhan punya urusan. Urusan Tuhanlah yang akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apakah hari-hari ini jemaat Tuhan, saudara saya dimanapun berada, engkau lagi dalam keadaan lemah ketika menghadapi persoalan, engkau mungkin lagi lemah, tawar hati, kecut hati, dan berkata, tidak mungkin saya hadapi persoalan ini, terlalu berat persoalan, terlalu berat beban yang saya hadapi, terlalu berat persoalan yang saya hadapi di depan. Tuhan berkata, Tuhan akan sertai. Tuhan akan sertai kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi. Hanya Tuhan berfirman, urusan kita lah untuk menguatkan hati, saudara. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana cara kita menguatkan hati? Saudara, jelas sekali Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-8, janganlah lupa, engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Saudara, satu saat ketika Musa melewati laut Kolsum, laut Teberau, saudara, di belakang orang Israel, tentara Mesir yang siap menyerbu bangsa Israel, di depan laut yang menghalangi mereka, menghambat untuk mereka sampai ke Kanaan. Saudara, Musa takut, bangsa Israel takut, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, firman Tuhan itu tidak jauh. Firman Tuhan itu ada di mulut dan di hati. Hanya tinggal mau dilakukan. Saudara, sehingga Tuhan berkata, pukulkanlah tongkat itu ke laut, dan laut itu terbelah. Saudara, Tuhan berkata di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Firman itu ada di hati kita. Saat ini kita dengar firman itu langsung ke hati. Dan ada di mulut kita, tinggal kita mau perkatakan. Setiap perkataan firman Tuhan penuh kuasa. Sudah sebab itu, ketika engkau dengar firman, simpan di hati. Ketika engkau hadapi persoalan yang berat, perkatakanlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, dalam nama Yesus sakit disembuhkan, pasti terjadi. Firman Tuhan yang berkata, jalan tertutup akan dibukakan jalan, pasti terjadi. Firman Tuhan berkata, Dia adalah tempat perlindungan yang teguh, gunung batu kita, tempat naungan kita. Firman itu pasti terjadi. Perkatakanlah firman saat engkau hadapi persoalan yang berat, supaya hati kita kuat dan teguh, tidak cemas, tidak kecut hati, tidak tawar hati. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, engkau hadapi persoalan, engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan kecut hati lah ya, jangan tawar hati. Perkatakan firman, tetap kuat di dalam Tuhan. Setiap janji Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada kata tidak, saudara. Setiap janji Tuhan hanya ada kata ya, saudara. Perkatakan ya atas setiap janji Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Engkau kuat, engkau teguh hati, dan Tuhan akan menyertai langkah-langkahmu sampai ke Kanaan, meraih keberhasilan, kesuksesan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, persoalan yang kau sudah alami hari-hari ini akan membawa engkau semakin maju. Sebab di balik persoalan ada kemuliaan, ada berkat yang berlimpah ketika engkau tetap kuat dan teguh hati di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati Tuhan, engkau diangkat Tuhan, semakin naik bukan turun, engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau sehat-sehat dan baik-baik saja. Sakit penyakit apapun yang engkau alami disembuhkan, engkau akan mengalami kemenangan, keberhasilan, bahkan kecukupan, kelimpahan Tuhan nyatakan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, puji Tuhan.